Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus Wan Prestasi satu yang disusun oleh kelompok satu yang beranggotakan yang pertama Ferry Ardiansyah dengan NIM 2021-20071, Diva Rifki Alfa dengan NIM 2021-20111, Ahmad Doni Rizka dengan NIM 2021-20121, Rangga Ferry Kurniawan dengan NIM 2021-20132, Danu Afisena Imaduddin dengan NIM 2021-20135, Nicola Fernando dengan NIM 2021-20137, Kartika Aprilia Nurhaliza dengan NIM 201-20143, Rizky Prasetyo Wibowo dengan NIM 2021-20152, Anabil Yuhel Pradityo dengan NIM 2021-20157, Satria Elma Maulana dengan NIM 2022-2021-9. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami, Diva Rifki Alfat. Silakan. Kronologi kasus pada tahun 2006, Herimanto membeli sebidang tanah bangunan dari Nur Rahim berdasarkan akta jual tanah 19 Kudus 2006 tertanggal 28 Januari 2006 yang dibuat di hadapan notaris PPAT di Kudus, Suryanto Sarjana Hukum MKN. Turut tergugat dengan objek jual beli berupa sebidang tanah beserta bangunan yang tercatat dalam SHM nomor 1125 demaan luas kurang lebih 1165 meter persegi atas nama Nur Rahimah terletak di Desa Demaan, Kecamatan Kota, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah barat Semea atau SMK, Taman Siswa, sebelah utara Jalan Veteran, sebelah timur Jalan, dan sebelah selatan Taisah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bahwa setelah proses jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT selesai dilaksanakan, Nur, Nur Rohimah tidak mengosongkan dan menyerahkan rumah kepada Hermanto dengan alasan belum memiliki tempat tinggal baru, kemudian meminta kepada Hermanto agar sementara waktu dapat tetap tinggal di rumah objek sengketa tersebut dengan sistem sewa menyewa atau kontrak. Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Hermanto dan Nur Rohimah untuk membuat perjanjian kontrak sewa menyewa rumah objek sengketa. Sewa menyewa tersebut tertuang dalam Akta Kontrak Sewa Menyewa Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 18 November 2006 yang dibuat di hadapan notaris dan PPAT Suryanto SHMKN atau turut tergugat dengan jangka waktu selama 3 tahun, yakni sejak tanggal 28 Januari 2006 sampai dengan 28 Januari 2009 dengan nilai kontrak sepakati sebesar 15 juta rupiah untuk 3 tahun. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2008, Hermanto pernah memberitahukan kepada Nur Rohimah bahwa jangka waktu kontrak sewa menyewa rumah atau objek sengketa akan segera habis, yakni pada tanggal 28 Januari 2009. Bahwa atas pemberitahuan tersebut, Nur Rohimah kemudian meminta waktu hingga tanggal 5 Februari 2009 untuk mengosongkan sendiri objek sengketa yang disewakannya tersebut. Atas permintaan tersebut, Hermanto memberikan kesempatan atau kelonggaran waktu bahwa setelah jatuh tempo tanggal 5 Februari 2009, Nur Rohimah ternyata belum pula mengosongkan objek eksekusi sehingga kemudian Nur Rohimah berjanji akan mengosongkan sendiri objek eksekusi paling lambat tanggal 25 Februari 2009. Apabila diingkari oleh termohon eksekusi, maka dapat dilakukan eksekusi paksa dengan bantuan alat negara atau polisi, Fight Pasal 3, yaitu ketegasan klausul tersebut tertuang dalam Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 13 tanggal 12 Februari 2009 di hadapan notaris dan PPAT Suryanto SH MKN atau turut tergugat. Adapun klausul yang tersebut dengan jelas tegas tersebut dalam pasal 2 dan 3 yang berbunyi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Pasal 1, pihak pertama tergugat berjanji dan mengikatkan diri serta sanggup untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut di atas objek sengketa beserta kunci-kuncinya dalam keadaan kosong dari pihak pertama tergugat dan para penghuninya beserta barang-barangnya. Kepada para pihak kedua penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 25 Februari 2009 tanpa ganti rugi dalam bentuk. Pasal 2, jika pihak pertama tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 di atas, maka pihak pertama tergugat dianggap lalai. Kelalaian mana cukup dibuktikan karena lewat waktu sebagai yang telah ditentukan di atas, sehingga tidak diperlukan teguran dengan surat jurusita atau surat lain yang semacam. Maka pihak pertama tergugat guna kepentingan pihak kedua penggugat dikenakan denda yang tak dapat dikurangkan sebesar 100.000 yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus setiap hari kelalaiannya dan harus dibayar ke tempat pihak kedua penggugat. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Bahwa hingga tanggal jatuh tempo untuk pengosongan rumah, ini tanggal 25 Februari 2009, Nur Rohimah masih tetap menempati tanah dan bangunan objek sengketa dan tidak memenuhi perjanjian sebagaimana maksud dalam Akta Perjanjian Pengosongan Rumah Nomor 13 tanggal 12 Februari 2009 di hadapan notaris dan PPAT Suryanto SH.MKM atau turut tergugat bahwa oleh karena Hermanto adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa, maka sudah sepantasnya menurut hukum jika memohon eksekusi menuntut haknya untuk menguasai atau meminta tanah dan bangunan objek eksekusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Analisis kasus dan prestasi 1. Pembelian tanah beserta bangunan dari Nur Rohimah pada tahun pada tahun 2006, Hermanto membeli tanah dan bangunan dari Nur Rohimah dengan akta jual beli yang disusun di hadapan notaris dan PPAT Suryanto. Setelah proses jual beli selesai, Nur Rohimah tidak mengosongkan dan menyerahkan rumah kepada Hermanto, mengingat belum memiliki tempat tinggal baru. Kemudian Nur Rohimah meminta kepada Hermanto agar sementara waktu dapat tetap tinggal di rumah tersebut dengan sistem sewa-menyewa atau kontrak. Tahap pengosongan rumah harus dilakukan pada tanggal 25 Februari 2009. Tetapi hingga tanggal tersebut, Nur Rohimah masih menempati tanah dan bangunan objek sengketa dan tidak memenuhi perjanjian pengosongan rumah. Hermanto sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa memiliki hak untuk menguasai atau meminta tanah dan bangunan objek eksekusi. Jika pemohon eksekusi menginginkan haknya, maka Hermanto harus memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Pengosongan Rumah. Jika tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Nur Rohimah akan dikenakan denda yang tak dapat dikurangkan sebesar 100.000 yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus kelalaiannya. Selanjutnya, Langkah-langkah dan dasar hukum yang digunakan untuk membantu Hermanto menuntut hak-haknya. Somasi. Mensomasi merupakan langkah awal untuk menuntut pihak lain untuk memenuhi prestasinya. Somasi merupakan salah satu itikat baik dalam menyelesaikan masalah dengan berusaha diselesaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa tanpa campur tangan dari lembaga penegakan hukum. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, somasi diartikan sebagai teguran untuk membayar, namun teguran dalam hal ini bukanlah teguran secara lisan, melainkan dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada pihak yang disomasi. Dasar hukum somasi terdapat dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Gugatan. Melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Nur Rohimah tersebut agar pihak tersebut dapat mengosongkan rumah dan mengganti kerugian kepada Hermanto dengan pasal 1365 KUH Perdata tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain.
mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Selanjutnya, Kesimpulan. Kesimpulan, dalam kasus tersebut pada tahun 2006, Hermanto membeli sebidang tanah beserta bangunan dari Norokima. Dan setelah proses jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT selesai dilaksanakan, Norokima tidak mengosongkan dan menyerahkan rumah kepada Hermanto. Dengan alasan belum memiliki tempat tinggal baru dan Norokima meminta untuk tinggal sementara atau menyewa rumah objek sengketa dan kemudian Hermanto dan Norokima untuk membuat perjanjian kontrak sewa menyewa rumah objek sengketa, yang mana sejak tanggal 28 Januari 2006 sampai dengan 28 Januari 2009, yakni selama 3 tahun. Dan Norokimah berjanji akan mengosongkan rumah sampai tanggal 25 Februari 2009, hingga tanggal jatuh tempo untuk pengosongan rumah, yakni tanggal 25 Februari 2009, Norokimah masih tetap menempati tanah dan bangunan objek sengketa dan tidak memenuhi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam akta perjanjian pengosongan tersebut. Hermanto sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa memiliki hak untuk menguasa dan atau meminta tanah dan bangunan objek eksekusi. Jika tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengosongkan rumah, maka Norokima akan dikenakan denda yang tidak dapat dikurangkan sebesar Rp100.000 yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus kelalaiannya. Dan apabila Hermanto tidak mau menuntut hak-haknya, Hermanto dapat melakukan somasi dan melakukan gugatan melawan hukum terhadap Norokima. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.